Sekarang kita beraktivitas di mana ini? Di tempat pembibitan ikan, Pak. Tempat siapa ya? Tempat Henry. pembibitan Pak Henry. Ya, kalau ini bibitnya, Pak. Ya, baik sahabat Aryan, kita akan menuju lokasi pembibitan ikan Pak Henry. Saya lupa nama kelompoknya. Kelompok apa? Kelompok Mina kelompok Mandiri. Mandiri Jaya. Mandiri Jaya, iya. Ya inilah keliling kita ada kolam-kolam ya, sahabat. Dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendy Gunawan, ketua kelompok Kodakan Mina Kolam Mandiri Jaya. Alhamdulillah, Kodakan kami Mina Kolam Mandiri Jaya ini membudidaya 3 jenis komoditas, yaitu ikan lele, kemudian ikan mas, dan ikan nila sementara ini. Ya, alhamdulillah prospeknya kalau pembibitan ini di Ponorogan memang sudah dikenal, Pak. Bukan jadi Kukar, sebenarnya di pusat pun kita ini di Ponorogan ini sudah dikenal sebagai sentra pembibitan terbesar di Kaltim. Di Kaltim malah ya? Di Kaltim. Di Kaltim. Itu kemana sudah dikukuhkan dari Dinas Perikanan Pusat. Ya. Ya. Satu hal yang penting Pak, untuk pembibitan ini kan ternyata peluang ekonominya sangat terbuka. Betul, betul. Nah, mulai dari awal sampai akhir jual ya untuk bibit berapa lama? Itu rotasi kita, rotasi panen itu Pak biasanya 1 bulan. 1 bulan ya? 30 hari itu dengan segala macam persiapan. Iya, Sudah dari mulai produksi. awal kita tebar nener sampai pemeliharaan itu maksimal biasanya 1 bulan itu kita sudah panen. Jadi siklusnya kita itu panen pembibitan itu 1 bulan. Malah per bulan Iya. ya. 1 hektarnya itu bisa menghasilkan berapa bibit? Kalau dari 1 hektar itu Pak dengan beberapa kolam itu biasanya kan kita bisa menampung bibit kurang lebih dari 1 hektar itu kurang lebih sekitar 100.000 Minimal ya? minimal tebar bibit. Nah, Jadi kalau sampai produksi itu misalnya katakanlah kita 70% saja ya. dari nilai kesusutan dari 100.000 tadi kita bisa menghasilkan itu 70.000 bibit sekali panen itu Pak. Satu per bibitnya Iya. berapa? Dari per bibit itu kita biasanya kita jual kisaran harga 200 sampai 220. 200 sampai 220. Ya, biasanya 220 itu tergantung kalau misalnya kita ngantar itu biasanya kan Beda ada lagi. pesan makanya Ya. harga 220. Tapi kalau misalnya pelanggan itu atau petani keramba itu dia ngambil sini biasanya kita kasih harga 200. Untuk 1 hektarnya berapa orang Pak Henry libatkan mulai dari awal sampai penjualan? Kalau saya pribadi Pak itu kan memiliki luasan 1 hektar tuh. Ya. Contoh saya sendiri nih. Ya. Biasanya kalau melibatkan orang itu ibaratnya membantu lah tenaga kerja itu kita bisa melibatkan sampai 2-3 orang. Untuk mulai pengemasannya? Iya, mulai dari pemanenan sampai pengepakan, pengemasan itu sampai produksi itu biasanya kita sekitar 2-3 orang. Itu kita proses butuhkan. penjualan ya? Iya, proses Nah, penjualan. proses persiapan bibit Iya, proses itu berapa orang lagi? Kalau proses penjualan bibit itu biasanya kita kalau dari ini Pak pemeliharaan sampai emaskan bibit itu biasanya kan nggak perlu butuh banyak orang itu ya. Paling ya 1-2 orang aja sudah cukup. Yang kita orang sekeliling Pak Henry yang membantu ya. Tetapi begitu Kalau penjualan panen, banyak itu berinteraksi iya, ke pihak-pihak lain. Jadi kita bisa melibatkan teman-teman itu kan untuk membantu kita jualannya itu. Karena kan kita biasanya kalau panen itu kan nggak 1 kolam aja Pak, kita beberapa kolam itu Pak. Dan dijadwal ya? Iya, dijadwal. Jadi misalnya ini anggota kelompok saya ada 12. Minggu pertama ini kita keluarkan yang 4 orang dulu. Nanti minggu kedua 4 orang, selanjutnya begitu terus muter gitu. Oh, jadi ada peran kelompok untuk menjadwalkan Iya. pendistribusian hasil panen? Iya, betul. Jadi dari kelompok ini kita 12 orang itu penjualan itu lewat saya semua, lewat kelompok artinya itu kita pengelolaannya. Artinya Jadi, harga pun juga bisa ini ya? Iya, betul. Bisa terpantau. Iya, jadi pengeluaran bibit itu kita usahakan kita sendiri yang mengeluarkan dari anggota-anggota kelompok kami. Gitu. Ya, ini kan peluang ekonomi. Jadi sentra pembibitan ada di Ponorogan ini ya. Betul, salah satunya ya di antara desa, dan peluang ekonomi sangat besar. Dan pesan dong buat generasi muda terutama mahasiswa. Nah, pesannya ini untuk teman-teman mahasiswa lah, terutama nanti yang calon-calon mau lulus ya jangan takut untuk berwirausaha swasta itu Pak sebenarnya.
Salah satunya perikanan ya, Salah sektor satunya perikanan. perikanan Dan itu, tentunya Pak Karena kan- Henry bisa menerima kalau ada teman-teman mahasiswa mau magang kah, mau belajar gimana? Oh ya, alhamdulillah Pak. Kita kalau untuk teman-teman yang mau penelitian PKL itu kita dengan terbuka biasanya kita terima. Nggak perlu apa namanya, bukan hanya mahasiswa, kita siswa SMK dari SMA 3 yang apa namanya kejuruan perikanan itu Dan pun kita bantu. siapapun ya. Iya, siapapun. Dan kalau saya magang sini boleh. Iya, boleh Pak ya. Ya. Kalau Bapak Artinya udah sama magang nih, ada sama jadi magang. guru kami. Oh, baik, nanti kita akan berinteraksi lagi ke depannya tentunya dengan potensi yang dimiliki sekarang. Tidak terbatas orang-orang yang berdisiplin ilmu perikanan saja kan. Iya, betul. Dari semua disiplin ilmu semua bisa berinteraksi. bisa ini Pak, bisa ibaratnya apa, beraktivitas di perikanan Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Oke, karena potensi perikanan kita ini Pak sebenarnya untuk apalagi semakin ke depan kita kan IKN ya. Betul. Nah, itu otomatis Nah, kan dengar nih teman-teman mahasiswa, kita kan IKN nih. SDM-nya harus dipersiapkan ya. Pertama apa? Karena di IKN itu nanti kan penduduk semakin bertambah. Pasti. Dan dia otomatis nggak mungkin nggak makan ikan. Pasti. Nah, pasti dia akan konsumsi ikan, ya kan? Iya. Makanya kalau kita ini nanti nggak mengusahakan ikan kita sendiri, dari kita sendiri nih, nanti kita akan ini apa namanya? Jadi akan penonton. geser, jadi penonton gitu kan. Makanya kalau kita nggak mulai sekarang ini mulai mengembangkan usaha kita, potensi kita yang ada di sini ya, jangan salahkan orang lain untuk menggeser ini kita, usaha kita gitu kan. Dan satu peluang Pak Henry. Jadi di perikanan ini tidak harus nyemplung, bergiat di kolam, tetapi betul. kan di sisi, mereka bisa mengambil di sisi lainnya dalam bentuk pemasaran. Iya. Dan pasti ada fee-nya kan? Iya, ya jelas. Nah, tuh dengar tuh teman-teman mahasiswa. Jadi kalau mereka bisa memasarkan sendiri, ibaratnya punya peluang untuk orang-orang menjual di luar, itu kan artinya lumayan Pak. Ada fee dari sekian jumlah. Iya dong. Kan biasanya kalau teman-teman itu ya ibaratnya katakanlah broker lah, pengepul, itu biasanya mereka ngambil keuntungan dari bibit itu sekitar 30-40 rupiah. Tuh. Lumayan Pak. Kalau misalnya sampai ribuan kali-kalinya. Kali 50.000 ngeluarkan bibit aja, mereka sudah dapat 1,5 juta. Ayo. Nah, artinya broker bukan konotasi jelek ya. Ya bukan. Tapi memang di dunia bisnis itu diperlukan. Gitu. Nah, ini peluang ya buat jurusan lain, Ya. bukan perikanan, dan Anda bisa jadi pemasarannya Pak Henry. Bagaimana saran Pak Henry nih tentang potensi perikanan dan dunia pendidikan? Ya, kalau di dunia pendidikan ini Pak, terutama untuk ditukar lah di Universitas Kutai Kartanegara ini, ya kita kan mau kerjasamanya itu kan antara perikanan ini supaya nyambung. Harusnya di Unikarta nih, di pendidikan ini ada fakultas perikanan juga, jadi kan supaya nyambung gitu loh. Kalau di Kukar ini kan khususnya di Unikarta kan kita ini potensi perikanannya kan di Kukar ini besar. Baik darat maupun laut ya. Ya itu kan makanya kalau tambah lagi di pendidikan kita ini ada yang ini mendorong untuk membuat fakultas perikanan di Kutai Kartanegara ini, maka lebih bisa menunjang kita lah. Dan tentunya nantinya akan ada teknologi. Betul, jadi ada proses penelitian untuk pengembangan teknologi budidaya perikanan segala itu kan lebih mudah Pak kalau di sini lebih ada kan. Ya. Karena sarana potensinya di sini banyak. Baik Pak Henry, kita lanjut aktivitas. Boleh. Iya.